Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian GP Kris Mangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk penyertaan dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami dan mengerti firman-Mu ini, supaya kami bisa melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Bunyinya demikian. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Tema kita hari ini adalah hal berpuasa. Saudara, salah satu disiplin rohani yang Alkitab catat adalah berpuasa. Mungkin ini jarang dilakukan oleh orang Kristen, karena ketika kita bicara tentang puasa, pikiran kita mengarah kepada kepercayaan yang lain, hingga kita melupakan bahwa dalam Alkitab pun mengajarkan untuk melakukan puasa. Dari bacaan Alkitab kita hari ini pun mengkonfirmasi kepada kita kalau orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, orang-orang Farisi sering melakukan puasa. Ketika mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukannya dan seakan mengabaikan puasa itu, mereka langsung bertanya kepada Tuhan Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak melakukan puasa?" Saudara, ada bermacam-macam puasa dalam Alkitab, yaitu puasa normal, tidak makan makanan yang keras, dia hanya minum air putih saja. Ada juga puasa sebagian, kita bisa melihat ini di dalam Daniel pasal 1 ayat 12, tidak makan jenis makanan tertentu. Ada juga puasa penuh di dalam Ezra pasal 10 ayat 6, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 9, tidak makan dan tidak minum. Ada juga puasa supernatural, Ulangan pasal 9 ayat 9, tidak makan dan tidak minum dalam jangka waktu di luar batas kekuatan manusia seperti Musa. Puasa 40 hari, 40 malam, dan juga Tuhan Yesus. Puasa itu ada yang sifatnya pribadi, yaitu melakukan puasa secara pribadi. Kita dapat membacanya di dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat ke-18. Ada juga yang sifatnya komunal, yaitu semua jemaat berpuasa. Misalnya dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkan Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Bahkan ada puasa yang sifatnya nasional, yaitu ajakan berpuasa seluruh bangsa. Misalnya Yunus pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya ke-8, di mana bangsa Niniwe ketika mendengar pemberitaan Yunus, mereka semuanya berpuasa dan bertobat. Jadi hal berpuasa ini dicatat begitu banyak di dalam Alkitab. Berarti puasa itu sangat penting untuk kita lakukan. Menurut Richard Foster, disiplin puasa adalah penyangkalan diri secara sukarela terhadap fungsi tubuh yang normal agar dapat melakukan aktivitas rohani dengan lebih sungguh-sungguh.
Ketika kita berpuasa, maka fokus kita adalah kepada Tuhan, bukan pada keinginan kita atau supaya orang lain melihat dan memuji kita lebih rohani daripada mereka. Jika motivasi berpuasa itu salah, maka itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Artinya puasa kita akan menjadi sia-sia. Oleh puasa dapat membantu kita mengendalikan keinginan-keinginan daging kita dan mengalihkan perhatian kita kepada Yesus Kristus. Puasa itu mengarahkan diri kita kepada tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Salah satu tujuan berpuasa yang Tuhan mau selain mencari kehendak Allah dalam hidup kita adalah memperhatikan orang lain di sekitar kita. Misalnya apa yang harusnya kita makan pada hari itu tetapi kita tidak memakannya karena kita puasa, maka makanan itu yang kita makan pada hari itu kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ini kita bisa baca di dalam Yesaya pasal 58 ayat 6 sampai ayatnya ke-7. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Juga puasa dilakukan ketika ada hal-hal yang sulit dipecahkan atau sulit dihadapi. Seperti dalam Matius pasal 17 ayat 21. Ketika para murid tidak mampu menyembuhkan seorang yang sakit ayang oleh kuasa setan. Sekalipun mereka telah berdoa, maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, jenis ini hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kita berdoa dan berpuasa di saat kita menghadapi pergumulan berat untuk mencari kehendak Tuhan di dalamnya. Kita kembali ke Markus pasal 2 ayat 18 sampai ke 22. Yesus menjawab orang-orang Farisi yang bertanya kepadanya dengan memberikan 3 gambaran. Gambaran yang pertama yaitu sahabat-sahabat mempelai dan mempelai laki-laki. Selama mempelai itu bersama dengan sahabat-sahabatnya, mereka tidak dapat berpuasa. Ini penggambaran tentang Tuhan Yesus yang sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Gambaran yang kedua, tambahan secari kain pada baju yang sudah tua. Kemudian gambaran yang ketiga, anggur baru yang disimpan dalam kantong kulit yang sudah tua. Gambaran ini berkaitan erat dengan hukum baru, yaitu hukum kasih Kristus Yesus. Bukan lagi ikatan pada hukum Taurat, di mana hidup kita berada di bawah kasih karunia Allah. Di sini kita belajar bahwa puasa terkait dengan penghayatan kita akan karya Allah dalam Kristus Yesus. Bukan hanya sekedar rutinitas saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Puasa berkaitan erat dengan hidup baru setelah menerima keselamatan dari Kristus Yesus. Bukan sebuah beban yang dipaksakan, melainkan lahir dari iman yang mengasihi Tuhan. Berpuasa mengungkapkan kebergantungan kita kepada Tuhan dan mengutamakan kehendaknya di dalam hidup kita hari lepas hari. Atas dasar pemahaman ini, kita dapat melakukan puasa dengan tepat dan menghasilkan manfaat yang tepat pula. Seperti disiplin rohani lainnya, berpuasa mesti dijalankan dengan makna yang benar. Dengan berpuasa, kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, bukan menambah pencapaian atau memamerkan kemampuan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.